Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat, semangat, dan juga bahagia, insya Allah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menambah amal soleh, thalabul ilmi, dan juga silaturahim, meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung. Baik, kita awali dengan berdoa, mohon kepada Allah agar pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama, sikap percaya diri, dan yang kedua, sikap mandiri. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri teladan terbaik, contoh terbaik. Beliau adalah anak yang terbaik, beliau adalah ayah yang terbaik, kakek yang terbaik, dan nabi yang terbaik, dan lain sebagainya. Beliau adalah uswatun hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW terdapat suri tauladan terbaik, contoh terbaik, yaitu bagi hamba-hamba Allah yang yakin akan datangnya hari akhir dan mereka banyak menyebut nama Allah. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah sikap percaya diri. Apa itu percaya diri? Tahu anak-anak? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri, atau yakin atas kemampuan diri sendiri. Itu pengertian dari percaya diri. Kira-kira sikap percaya diri akan menjadikan seseorang itu tidak mudah malu melakukan pekerjaan. Mereka pede. Memang percaya diri itu pede, percaya diri, pemberani menjadi. Ada hadis dari Rasulullah yang menyebutkan sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapat pahala 10. Insyaallah 10. Satu kebaikan mendapat balasan 10 kebaikan. Atau bahkan lebih dari 10. Tetapi barang siapa yang melakukan satu keburukan, satu dosa, maka balasan satu keburukan itu adalah satu dosa. Satu kebaikan diberikan balasan 10, satu dosa diberikan balasan oleh Allah 1. Itu murahnya Allah. Atau bahkan satu keburukan itu akan diampuni oleh Allah kalau kita mohon ampun.
Hadis ini menjelaskan bahwa memang Allah memberikan manusia yang terbaik jika ia bersikap percaya diri dan mau berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, jika manusia berbuat baik dengan ikhlas, maka akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Subhanallah, murahnya Allah. Satu kebaikan minimal dibalas 10 kebaikan atau bahkan lebih dari itu. Yang ketiga, jika manusia berbuat buruk, maka Allah memberikan balasan yang setimpal, tidak berlebihan. Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Saya ulang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Subhanallah, ini ayat yang luar biasa. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Subhanallah, penyemangat bagi kita. Janganlah kamu merasa sedih, merasa lemah, dan jangan pula merasa bersedih hati. Saya ulangi, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih, karena kamu paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu beriman. Subhanallah, ini yang membuat kita percaya diri. Allah yang merintahkan kita, jangan lemah. Kamu itu kuat, kamu itu hebat, kamu itu pintar. Kamu adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Maka percaya diri, tumbuhkan percaya diri bahwa kita mampu. Kalau Allah memberikan pertolongan, mampu. Ini ya. Dan juga jangan bersedih hati. Gak perlu kita bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Sekarang sikap percaya diri Rasulullah apa contohnya? Yang pertama, beliau sebelum diangkat jadi nabi, ketika masih remaja, beliau ikut perang Fijar, ikut mengambilkan dan juga memanah. Ini percaya diri. Kalau memang ada gangguan di masyarakat, maka bantulah, tolonglah. Ini percaya dirinya Muhammad muda saat itu, sebelum jadi Rasul. Yang kedua, peristiwa sebelum diangkat menjadi Rasul, sehingga beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin, adalah di saat memutuskan perkara meletakkan Hajar Aswad. Saat itu masyarakat hampir terjadi peperangan karena masing-masing merasa paling layak menaruh kembali, meletakkan kembali Hajar Aswad. Semua berebut sampai diputuskanlah bahwa Rasulullah yang bijaksana, yang luar biasa, dengan cara beliau menaruh surban, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah surban. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku untuk memegang setiap sudutnya. Kemudian dibawa menuju ke Ka'bah. Begitu sampai, maka diambil Hajar Aswad, kemudian ditaruh di Ka'bah. Sehingga
Dengan kebijaksanaan Rasulullah ini, sikap percaya dirinya Rasulullah ini, maka semua masyarakat merasa puas dengan hasil keputusan beliau, sehingga masyarakat sepakat memberikan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Yang ketiga, ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah siang malam, semangatnya luar biasa. Ini karena sikap percaya dirinya Rasulullah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika dihalang-halangi, pengikutnya disiksa, beliau tetap melakukannya. Dirinya juga pernah disiksa, tetapi karena beliau orangnya yakin kepada Allah, percaya dirinya kepada pertolongan Allah itu luar biasa, maka benar-benar Allah memberikan pertolongan. Jadi Rasulullah adalah Rasul yang sangat gigih, termasuk ulul azmi, punya kegigihan luar biasa dalam berdakwah. Gigih ini tumbuh dari percaya diri beliau. Sekarang bagaimana cara agar kita punya sikap percaya diri, meskipun tidak seperti Rasulullah, tetapi berusahalah kita untuk bisa percaya diri. Yang pertama yang kita lakukan agar kita bisa percaya diri adalah kita bersikap tenang. Tenang sih. Dengan kita tenang, kita akan mampu melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tapi kalau udah cemas, maka akan hilang pikiran kita. Maka tenangkan dulu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, maka akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kita punya pekerjaan apa, pengen melakukan sesuatu, pengen belajar, sungguh-sungguh. Pengen berusaha agar tambah kemampuan kita, sungguh-sungguh dalam melakukannya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada teman-teman, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita seiman. Punya prasangka baik kepada orang lain. Yang keempat, agar kita tumbuh percaya diri, maka senantiasa memperbaiki diri. Itu kuncinya. Yang kedua yang akan kita bahas secara cepat ya, yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah sikap yang tidak tergantung kepada orang lain. Kalau memang mampu melakukan sendiri, lakukan sendiri. Tidak banyak merepotkan orang lain. Sungguh Rasulullah itu dalam hadisnya, beliau menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya yang rusak, miliknya sendiri. Jadi tidak asal nyuruh-nyuruh orang. Itu sikap mandirinya Rasulullah. Orang yang mandiri atau anak yang mandiri punya ciri-ciri. Cirinya yang pertama, melakukan sesuatu sendiri. Bukan terus tidak butuh orang lain, tetapi kalau mampu melakukan sendiri, lakukan sendiri. Yang kedua, tidak banyak menyuruh atau tidak bergantung kepada orang lain. Ini sikap mandiri. Dan yang ketiga, berani dalam kebaikan, berani melakukan kebaikan. Dan yang keempat, tidak mudah menyerah. Orang yang mandiri itu tidak mudah menyerah. Tidak terus sebentar-bentar ada masalah, saya pasti nggak bisa. Termasuk dalam belajar, kalau sudah menyerah, saya nggak bisa, maka benar-benar nggak akan bisa. Hadis dari Rasulullah untuk menumbuhkan sikap mandiri kita adalah
kisah di mana seseorang itu jauh lebih baik membawa tali, bawa kapak, kemudian pergi ke hutan mencari kayu bakar, setelah dapat diikat terus dibawa ke pasar, dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang, Pak minta sedekah, Pak minta sedekah, daripada menjadi peminta-minta yang kadang diberi, kadang tidak. Lebih mulia orang yang tadi, yang pergi ke hutan mencari kayu bakar dan dijual ke pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Subhanallah. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Daud, makan dari hasil usahanya sendiri. Ini sangat luar biasa. Sampai disebutkan tidak ada satu makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri, hasil keringatnya sendiri, hasil pekerjaannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam itu juga makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil usahanya sendiri. Maka semangat untuk kita punya sikap mandiri, melakukan pekerjaan sendiri dengan baik tentunya. Sekarang sikap mandiri Rasulullah seperti apa? Karena kita benar-benar mencontoh apapun sikap kehidupan kita, maka berusaha mencontoh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah di saat kecil beliau sudah menggembala kambing untuk mencukupi kebutuhan makan. Itu beliau sudah diajarkan oleh Allah sikap mandiri, yaitu menggembala kambing milik orang lain, milik tetangganya, yang dengan menggembala kambing maka diberikan upah. Ini beliau dalam keadaan masih kecil tapi sudah yatim piatu. Yang kedua, sikap mandiri Rasulullah adalah berdagang. Yang menunjukkan sikap mandiri Rasulullah ini sebelum menikah beliau itu berdagang sampai akhirnya menjadi pedagang yang luar biasa, sukses luar biasa, dan mendapatkan kepercayaan untuk menjualkan barang dagangan Khadijah, yang pada akhirnya Khadijah ini terpesona dengan sikap, dengan akhlak yang luar biasa baiknya dari Rasulullah, yang saat itu belum menjadi nabi. Terpesona dengan akhlak terbaiknya Muhammad muda, seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang pedagang yang luar biasa, yang jujur, yang sukses, sampai pada akhirnya Khadijah meminang beliau dan akhirnya menikah. Ini luar biasanya Rasulullah. Sekarang bagaimana kita menampilkan sikap mandiri Rasulullah? Sikap mandiri kita mencontoh Rasulullah. Yang pertama, contoh sikap mandiri yang bisa kita lakukan adalah kalau kita habis bermain, maka selesaikan, dirapikan kembali mainannya. Yang kedua, kalau kita habis baca buku, contohnya, maka begitu selesai kembalikan lagi. Yang ketiga, mungkin anak-anak ada yang
kadang disuapi, maka mulailah berlatih makan sendiri, ambil sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sebenarnya yang tahu kita butuh makan yang banyak atau sedikit atau seberapapun itu ya kita. Kalau kita mau makan saja minta bantuan orang lain, suruh nyopi, suruh ngambilkan, maka ya kadang nggak tahu seberapa kebutuhan kita. Kadang malah tersisa dan itu mubazir. Yang keempat, sikap mandiri yang bisa kita lakukan dalam kehidupan yaitu mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Kalau memang kita bisa lakukan sendiri atau memang perintahnya sendiri, umpamanya tugas dari sekolah mengerjakan sendiri, maka kerjakan sendiri. Itu untuk menumbuhkan sikap mandiri kita dalam kehidupan. Mungkin itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita mempelajari dua ini. Yang pertama, menumbuhkan sikap percaya diri. Yang kedua, mandiri. Semoga dua sikap utama, dua sikap yang mulia ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.